Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, birabbil alamin. Anak-anakku semuanya yang dicintai, bertemu lagi kembali dengan Ibu. Kita hari ini akan belajar, ya, belajar pembelajaran terpadu. Kita akan siapa yang tidak sekolah? Coba lihat temannya, tengok kanan, tengok kiri. Ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Wanita. Oke, wanita. Pak, siap ya. Anak-anak, biar kita semangat, belajarnya kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk dulu. Oke. Tadi Ibu sudah jelaskan kita akan belajar pembelajaran terpadu ya. Tema kita hari ini yaitu indahnya kebersamaan ya. Temanya indahnya kebersamaan. Kemarin kita sudah belajar tentang kebersamaan di lingkungan sekolah. Coba Ibu mau tanya, hal apa saja yang kalian lakukan bersama-sama teman kalian di sekolah? Membersihkan kelas. Oke, membersihkan kelas, bagus. Bagus, membersihkan kamar mandi. Apa lagi? Ya, buang sampah pada tempatnya, bergotong royong. Ya, bagus. Piket bersama-sama. Apa lagi yang dilakukan bersama-sama? Menyiram tanaman. Bagus. Ya, membersihkan lingkungan. Bagus. Ya. Semuanya yang dilakukan bersama-sama itu akan menjadi ringan, ya kan? Kalau dikerjakan bersama-sama akan Kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan jarak ya, dan videonya ya. Nanti ada pertanyaannya. ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban mematuhi. Dari video tersebut, apa saja contoh hak dan kewajiban siswa di sekolah? Coba sebutkan 3 kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, bagus, memakai seragam sekolah sesuai waktu atau sesuai hari, ya, sesuai jadwalnya. Yang kedua, bagus, mengerjakan tugas dari guru, dari bapak ibu guru, ya, belajar. Yang ketiga, ya tadi sudah memakai seragam. Yang ketiga, Membersihkan lingkungan. bagus, membersihkan lingkungan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kewajiban siswa di sekolah. 1. Memakai seragam sesuai jadwal. Belajar atau mengerjakan tugas dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Bagus ya. Presentasinya sudah menyebutkan apa saja hak dan kewajiban siswa di sekolah. Presentasinya sudah menyebutkan apa saja hak dan kewajiban siswa di sekolah. Nanti kita setelah ini akan belajar tentang teks deskriptif ya. Ada teks deskriptif tentang lingkungan sekolah. Ya. Kita akan mempelajari apa itu ide pokok dalam teks deskriptif yang berjudul lingkungan sekolah. Boleh dibaca teksnya ya. Kalian pahami teksnya, kemudian nanti cari ide pokoknya apa ya dari teks bacaan tentang lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi tentang kebersamaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Kalian baca, kemudian dipahami, nanti tulis apa ide pokoknya ya. Nah, jadi dari teks bacaan ini, ide pokok dari bacaan ini, siapa yang tahu? Ayo pertama. Habis, boleh habis. Apa dari bacaan ini ide pokoknya? Kebersamaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Ide pokoknya di awal kalimat, kebersamaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, masih habis. Nah, kemudian ibu tanya ide pendukungnya. Adila. Membantu tugas kelompok agar berhasil kita. Ya, terus apa lagi? Coba sebutkan. Ide pendukungnya. Oleh karena itu, ada saling membaca. Itu ide pendukung. Jadi kalian sudah tahu ya, mana ide pokok dan mana ide pendukung dari teks bacaan deskriptif. Kita akan mengoperasikan bilangan bulat dari sebuah teks cerita. Di sini ibu tulis ceritanya nih. Yang pertama, sebuah kelas memiliki 48 siswa yang dibagi menjadi 8 kelompok. Berapa jumlah siswa dalam setiap kelompok? Caranya 48 dibagi 8 ya. 48 dibagi 8 hasilnya berapa? Nanti kalian hitung. Yang kedua, jika satu kelompok memiliki 12 kotak makanan,
Ada 12 kotak makanan untuk dibagi rata. Berapa kotak makanan yang diterima oleh setiap siswa jika kelompok tersebut masing-masing ada 6 orang? 12 dibagi 6. Dapatnya berapa masing-masing? Ya. Caranya 12 dibagi 6. Dapatnya berapa masing-masing orang? Nah, itu ya, nanti dikerjakan ya. Ini tentang kebersamaan ya, saling berbagi makanan dan membagi kelompok. Kalian kerjakan cara pengoperasian dari cerita tersebut ya. Kalau sudah, nanti maju ke depan ya. Sudah Bu? Siapa yang sudah? Oke, Afifah, boleh maju ke depan. Bagaimana cara penyelesaian dari soal cerita ini? Saya jawabannya dulu. Oke, dah. Ini hasil dari pembagian 48 dibagi 8 sama dengan. Nah, sekarang soal cerita nomor 2, kamu boleh dulu. Jika satu kelompok memiliki 12 kotak makanan untuk dibagi rata, yang kelompok mendapatkan berapa makanan yang ada dibagi 6 orang. Siapa yang mau maju? Dua, Bu. Dua. Tulis ya jawabannya. Bagus. Nah, ini cara penyelesaian operasi bilangan bulat ya. Yang lain bagaimana jawabannya? Ya. Bisa ya cara mengerjakan operasi bilangan bulat. Ini dengan cara pembagian. Ya. Nah, nanti ada soal lagi. Ya. Nah, di sini ada soal lagi nih, soal cerita. Dalam sebuah kelas ada 36 siswa yang dibagi ke dalam 6 kelompok. Nah, untuk kerja bakti, berapa jumlah siswa dalam setiap kelompok? Bagaimana cara perhitungannya? Dibagi ya, 26 dibagi 6. Hasilnya berapa? Siapa yang mau maju? Ayo, siapa yang mau menyelesaikan soal cerita ini? Boleh maju ke depan. Dimas, maju ke depan nih. Nih, maju. Siapa yang mau? Masih tahu ya? Ya, nih. Afifah, oke. 36 dibagi 6. Ya, 36 dibagi 6. Betul atau salah? Betul. Ya. Kan soalnya ada 36 siswa, dibaginya 6 kelompok. Berapa setiap kelompoknya? Jadi ada 6 orang. Ya, caranya dibagi. Udah ya, udah ngerti semua ya? Udah paham semua? Sudah belum? Nah, kalau sudah boleh pilih. Coba biar semangat yang dibeli ya, berdiri semua. Sudah belum? Sudah. 1, 2, 3. Semangat dan yuk. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Tadi pagi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Coba ibu ulangi lagi. Apa saja kewajiban siswa di sekolah? Memakai seragam sekolah. Bagus, memakai seragam sekolah. Mendapat kasih sayang, mendapat pendidikan, apalagi mendapat bimbingan dari ibu. Itu kewajiban dan hak siswa di sekolah. Kemudian yang kedua itu kita sudah belajar tentang teks deskriptif, mencari ide pokok dari teks deskriptif. Tadi kita telah membaca teks deskriptif yang berjudul lingkungan sekolah. Kalau kita mau mencari ide pokok, biasanya ide pokok itu ada di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nanti kita belajar itu teks deskriptifnya, ide pokoknya ada di awal kalimat. Ya, dengan bekerja sama, pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Itu ide pokok dari teks deskriptif. Kemudian ide pendukungnya selain dari ide pokok yang menjelaskan tentang judul atau tentang ide pokoknya. Ya. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar pengoperasian bilangan bulat. Dengan soal cerita kita mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara menyelesaikan cerita tersebut. Apakah dibagi, apakah dikali, atau ditambah. Ya, kalau misalnya cerita ini dibagi dalam sebuah kelompok, dibagi 6 kelompok, berarti cara penyelesaiannya dibagi. Pengoperasian bilangan bulat itu ada yang dijumlah, dikurang, dikali, ada juga yang dibagi. Ya, nah sudah semua, alhamdulillah. Nanti ibu tugaskan di rumah kalian buat contoh kewajiban kalian di rumah. Hak
dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Tulis ya, PR di rumahnya ya. Menulis hak dan kewajiban anak di rumah. Ya, nanti pelajarannya ya hari Rabu. Oh ya, sudah nih semua ya. Sudah, kita ucapkan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Sebelum pulang.